Jadwal air mancur lapangan Banteng yaitu setiap hari Sabtu dan Minggu. Hey, balik lagi bersama channel Lucky Home, channel review wisata kuliner and history. Masih bersama Bang Topeng. Kali ini Bang Topeng ada di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Bang Topeng akan mengulas sejarah Taman Lapangan Banteng di Jakarta. Oke guys, ikutin terus perjalanan Bang Topeng. Cekidot. Ya, Lapangan Banteng terdapat monumen patung pembebasan Irian Barat. Monumen pembebasan Irian Barat adalah monumen yang dibangun untuk mengenang para pejuang Trikora dan masyarakat Irian Barat yang memilih menjadi bagian dari Republik Indonesia. Monumen ini berada di tengah-tengah Lapangan Banteng dan tingginya mencapai 35 meter. Bentuk monumen berupa patung yang terbuat dari perunggu. Patung itu dibuat oleh tim pematung keluarga area Yogyakarta di bawah pimpinan Edi Sunarso. Arsitektur monumen ini dirancang oleh Heng Nantung dan Friedrich Silaban. Peresmian monumen ini dilakukan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1973. Pada tahun 2017, Lapangan Banteng direvitalisasi oleh Dinas Kehutanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Ini menonjolkan monumen pembebasan Irian Barat yang sebelumnya tertutup pepohonan. Pengerjaannya memakan waktu kurang lebih 1 tahun. Peresmian dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 25 Juli 2018. Figur patung terlihat sebagai seseorang lelaki bertelanjang dada, berdiri agak condong ke belakang. Kedua kaki merentang dan tangan terentang ke atas memutuskan rantai. Komposisi statis figur ini membentuk huruf X yang seimbang, digoyang oleh rantai yang putus. Mulutnya terbuka lebar seolah-olah meneriakan kata merdeka. Monumen ini menggambarkan seseorang yang berhasil melepaskan belenggu penjajahan Belanda. Nah, di sampingnya itu terlihat Monumen Nasional atau Monas. Nah, itu guys, monumennya tingginya 35 meter. Monumen ini didirikan untuk memperingati kembalinya Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia pada 1962 yang sebelumnya diklaim oleh Belanda. Irian Barat yang kala itu dinamai Netherlands New Guinea telah menjadi jajahan Belanda sejak tahun 1828. Walaupun Indonesia telah merdeka pada tahun 1945, Belanda baru mengakui kedaulatannya pada tahun 1949. Anehnya, dalam pengakuan kedaulatan itu, Belanda tidak juga melepaskan Irian Barat. Soekarno terus mengusahakan agar Irian Barat kembali ke Indonesia. Sampai akhirnya ia marah dan mengamanatkan Tri Komando Rakyat atau Trikora pada 19 Desember 1961. Isinya, Irian Barat harus direbut, konfrontasi militer Indonesia versus Belanda pun berlangsung. Pasukan Indonesia yang dinamai Satuan Komando Mandala dipimpin oleh Soeharto. Perjuangan ini berhasil dan bendera merah putih berkibar di Irian Barat pada 31 Desember 1962. Pembuatan monumen memakan waktu 1 tahun, kemudian diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1963 oleh Soekarno. Saat ini perawatan monumen dilakukan oleh Dinas Pertamanan DKI Jakarta. Nah, kalian bisa lihat sendiri guys, ini adalah tulisan-tulisan atau not kata-kata dari pemimpin-pemimpin Indonesia yang pada saat itu melakukan pembebasan Irian Barat yang dijajah oleh Belanda.
Jadi kalian selain bisa bermain di taman lapangan banteng ini sangat kental akan sejarah, sehingga kalian bisa mengetahui sejarah-sejarah Indonesia pada masa lampau dan menjadi edukasi untuk sejarah Indonesia. Nah, yang terakhir ini yaitu teks proklamasi. Lalu di sini juga ada air mancur. Jadwal air mancur lapangan banteng yaitu setiap hari Sabtu dan Minggu. Jadwal pertunjukan air mancur menari yang ada di lapangan banteng tersebut dibagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi pertama pada pukul 18.30 sampai selesai, sesi kedua pukul 19.30 sampai selesai, sesi ketiga pukul 20.15 sampai selesai. Bagi pengunjung yang ingin datang ke pertunjukan air mancur lapangan banteng agar selalu menjaga kebersihan dan ketertiban taman. Untuk tiketnya gratis ya guys, lapangan banteng, taman lapangan banteng ini tiketnya gratis. Kalian di sini juga bisa jogging. Banyak juga di sini yang melakukan tarian seni atau dance di sekitar area taman lapangan banteng. Lalu kalian bisa di taman piknik, anak-anak bermain. Setelah kalian jogging atau kalian kelelahan, kalian bisa minum air gratis guys, yaitu air keran yang disediakan di taman lapangan banteng. Air ini bersih ya guys, bisa diminum dan bukan buat untuk cuci tangan. Kalau untuk cuci tangan itu ada di toilet. Nah, udara di sini sejuk ya guys. Kalian juga bisa duduk di bangku ini kalau kalian ingin bersantai-santai. Di situ juga ada air mancur. Banyak sekali guys manfaat dari taman lapangan banteng ini setelah direvitalisasi oleh pemerintah DKI Jakarta. Jadi ini termasuk program pemerintah DKI Jakarta, yaitu menyediakan ruang ketiga bagi warga Jakarta. Di sini juga ada tempat bermain anak, ada perosotan, ayunan, dan masih banyak lagi. Kalian bisa lihat sendiri ya guys. Oh iya guys,
guys, Bang Topeng sudah jelaskan sejarah dari monumen pembebasan Irian Barat yang patungnya ada di lapangan Banteng. Nah, sekarang Bang Topeng akan menjelaskan asal-usul nama lapangan Banteng. Melansir dari laman resmi Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat, dikutip dari buku berjudul The Origin of the Place Names in Jakarta atau Asal-usul Nama Tempat di Jakarta, karya Rahmat Ruhiat. Di masa pemerintahan Belanda, lapangan Banteng dikenal dengan nama Lapangan Singa. Jadi itu guys, pada mulanya lapangan Banteng dulu bernama Lapangan Singa karena ada tugu singa di tengah lapangan itu. Tugu singa itu menjadi lambang peringatan kemenangan pertempuran di Waterloo. Pertempuran Waterloo tersebut terjadi tanggal 18 Juni 1815 di dekat kota Waterloo, yaitu sekitar 15 km ke arah selatan dari ibu kota Belgia, Brussels. Pertempuran itu merupakan pertempuran terakhir Napoleon melawan pasukan gabungan Inggris, Belanda, Jerman. Pertempuran ini juga dicatat dalam sejarah sebagai penutup dari 100 hari sejak larinya Napoleon dari pengasingan di Pulau Elba. Nah, di sini juga ada baca-baca buku, guys. Nah, ini disediakan lemari book hive atau sarang buku. Jadi lemari kecil yang tersedia di Taman Lapangan Banteng. Kalau kalian mau makanan atau jajanan, kalian bisa beli makanan atau jajanan di pinggir atau di area luar Taman Lapangan Banteng ini. Di sini banyak beragam makanan dan minuman. Oke guys, sekian dulu video dari Bang Topeng review wisata Taman Lapangan Banteng. Kalau kalian suka, like, comment, and subscribe ya guys. Oke, thank you for watching. See you next video.